Laga big match akan terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober dan bermain pada jam 22.30 ya, atau setengah 11 malam, yaitu Manchester United menjamu Liverpool ya. Dan ini merupakan big match, dan saya tahu juga histori kedua tim ini juga lumayan tinggi ya, Liverpool dan MU ya. Dan ini akan bermain di Old Trafford ya, di stadion dari Manchester United. Lalu bagaimana untuk masalah preview dan prediksi skornya? Kalian jangan skip video ini karena aku ingin membagikan semua previewnya itu secara lengkap dan detail yang saya sudah simpulkan. Jadi kalian jangan di skip ya, karena mungkin ada informasi yang akan saya berikan kepada kalian yang mungkin juga kalian belum tahu, jadi bisa tahu karena saya beritahu dari data yang saya sudah punya ya. Jadi jangan di skip video ini hingga tuntas, dan semuanya saya ambil tuh dari data ya, jadi bukan dari insting atau feeling, tapi semuanya dari data semua, data kedua tim ini, MU dan Liverpool. Oke, kita bahas dulu dari kedua tim ini bagaimana. Oke, Liverpool ini nanti tim tamunya Liverpool peringkat kedua ya, sedangkan tuan rumahnya MU itu ada di peringkat ke-6 ya, jadi beda 4 klasemen nih. Lalu kita lihat dulu dari tim tuan rumah ya, atau Manchester United. Bagaimana Manchester United ini di Premier League? Kita lihat dulu, kita bahas MU-nya dulu. MU sekarang ada di peringkat ke-6, dari 8 kali main sudah berhasil mencetak 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 hasil kalah ya. Dari 8 pertandingan yang sudah dilakoni, berhasil mencetak 16 gol dan kemasukan 10 ya. Jadi agregat golnya plus 6. Lalu poinnya 14. Oke, ini MU ya. Kita bahas dulu dari statistik timnya di Liga. Dari 8 kali bermain, itu 50%-nya sudah berhasil dimenangkan ya. 4 pertandingan sudah menang nih, 50%-nya, setengah pertandingannya. Dan 2 kali imbang, 2 kali seri. Tandanya sebenarnya statistik MU ini udah cukup lumayan bagus lah ya. Walaupun memang sudah mengalami 2 kekalahan ya. Tapi kalau overall kita lihat, kenapa kita bisa simpulkan MU seperti ini? Ya, ini nggak jauh-jauh dari masalah goal home dan goal away-nya. Kita lihat, MU itu kan dari 8 kali bermain sudah mencetak 16 gol. Tandanya apa? Lini depan dari MU itu udah nggak ada masalah. Dia sudah untuk mencetak gol sudah dapat, terus power untuk mencetak kemenangan sudah ada. Itu dulu dari masalah MU mencetak golnya. Itu sudah dapat semua dua-duanya. Boleh dikatakan sudah bagus banget lah lini depannya. Tapi kita lihat lini belakangnya, dari 8 pertandingan sudah kemasukan 10. Jadi rata-rata hampir udah mencapai 1 gol kemasukannya MU. Nah, ini yang saya katakan bahwa dengan jumlah kebobolan yang cukup banyak, atau boleh dikatakan di rata-rata pasti 1 gol per laga, yaitu jadi hasil imbang 2 kali dan hasil kalah 2 kali, yaitu yang terjadi karena lini belakang MU. Yang masih saya soroti lini belakang MU. Dari 8 pertandingan kemasukan 10 gol. Jadi pastinya kemasukan 1 per laga kalau kita rata-rata. Nah, ini yang saya katakan bahwa lini belakang MU yang tanda tanya ya. Lalu kita lihat lagi untuk match-match, kita ambil 3 match aja ya. Di Premier League ini bagaimana MU? Kita ambil 3 match di Premier League. MU bagaimana? Kita lihat. MU 3 match di Premier League ya. Kemarin lawan Leicester City di kandang Leicester kalah 4-2. Lalu di kandang sendiri menjamu Everton itu imbang 1-1, dan di kandang sendiri kalah 0-1 dari Aston Villa. Ya. Jadi kalau dilihat dari 3 pertandingan terakhir, MU ini belum pernah menang ya, mengalami 1 hasil imbang dan 2 hasil kekalahan. Dan berhasil mencetak 3 gol. Dan kemasukannya 6 gol dari 3 pertandingan. Nah, itu ya. Kalau di rata-rata bagaimana dari 3 match ini? Yaitu untuk lini depannya MU di 3 match terakhir ya, kita bahas 3 match terakhir. MU itu berhasil mencetak 3 gol selama 3 pertandingan. Berarti kalau di rata-rata itu 1 gol per laga, ibaratnya seperti itu ya. Lalu jumlah kemasukannya 6. Berarti kalau di rata-rata dari 3 kali main kemasukannya 2. Wah, ini berarti statistik MU di 3 pertandingan terakhir sedikit menurun.
sedikit menurun ya. Beda dengan 7 match tadi, masih mending mencetak golnya. Di sini yang menurun yaitu jumlah ngegolinnya menurun di Premier League loh ya, di Premier League itu menurun. Dan jumlah kemasukannya pun dari 3 pertandingan udah kemasukan 6. Jadi kalau tadi kita lihat dari data yang awal, MU dari 8 pertandingan kemasukan 10, itu 6-nya terjadi di 3 pertandingan terakhir. Ini pertahanan MU. Jadi ya itu yang saya soroti, pertahanan MU lah ini yang masih tanda tanya di pertandingan kali ini ya. Itu MU di lini pertahannya. Kalau lini depannya dalam 3 pertandingan terakhir ya sudah cukup baik doang, tapi nggak punya power untuk mencetak kemenangan. Dan memang hasilnya ya seperti ini. Karena 3 match hanya 3 gol, di rata-rata 1 gol aja per laga. Ya hasilnya nggak jauh-jauh dari imbang dan kalah. Apalagi lini belakangnya tanda tanya, yaitu yang terjadi. Itu data dari MU. Lalu kita lihat lagi Liverpool bagaimana. Liverpool sekarang di peringkat kedua, itu dari 8 kali bermain sudah mencetak 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan belum pernah kalah. Dari 8 pertandingan, itu berhasil mencetak 22 gol, dan kemasukannya 6. Jadi agregat golnya plus 16 dan poinnya 18. Oke, Liverpool kita cepat saja. Kalau Liverpool itu dari lini depan udah perfect, karena dari 8 kali bermain sudah mencetak 22 gol. Jika misalkan ini kurang 2 gol lagi, 24 per laga bisa 3 gol loh. Ini karena masih 22 dibagi 8 ya otomatis masih rata-rata mencetak 2 gol, tapi sudah hampir mendekati ke 3 gol per laga. Jadi di lini depan dari Liverpool itu luar biasa. Ya boleh dibilang udah perfecto lah, sudah sempurna ini lini depannya Liverpool. Lalu lini belakangnya dari 8 kali bermain hanya kemasukan 6. Tandanya apa? Ya belum mencapai 1 gol, kebobolannya belum mencapai 1 per laga. Itu luar biasa lagi dari Liverpool. Ya, luar biasa lah kalau boleh saya katakan pertahanan Liverpool. Ya, karena hanya berhasil kebobolan tuh hanya 6 aja di 8 match loh. Ya, jadi statistiknya dari Liverpool, dari data ini kita simpulkan bahwa Liverpool sangat luar biasa di lini depan dan sangat luar biasa di lini belakang. Itu Liverpool sesuai data ini yang saya punya ya. Lalu kita lihat lagi 3 match terakhir Liverpool bermain di Premier League bagaimana. Ini belum pernah kalah soalnya Liverpool ya. Oke, Liverpool terakhir bermain di kandang Watford itu menang 0-5. Wow ya. Lalu bermain di kandang sendiri menjamu Manchester City itu imbang 2-2 ya. Lalu di kandang Brentford itu imbang lagi 3-3. Wow. Oke. Inilah kita perlu preview tim lebih dalam seperti ini ya. Kalau tadi kita lihat 8 match Liverpool luar biasa, kita lihat 3 match terakhir Liverpool ini ya ternyata hanya mengalami 1 kemenangan dan 2 hasil imbang ya. Ini. Lalu dari 3 match ini kita lihat Liverpool memang berhasil mencetak 10 gol dari 3 pertandingan. Ya, 10 gol luar biasa ya. Lalu kemasukannya juga lumayan banyak nih. Ada 5 gol. Terjadi 5 gol di 3 match terakhir kebobolannya Liverpool. Ya, kalau kita lihat datanya Liverpool kan kebobolannya 8 match itu hanya 6 ya kemasukannya tadi 8 match. Ternyata 5 golnya ini kebobolannya itu terjadi di 3 match terakhir. 5 gol kemasukannya. Ya, berarti lini bertahan dari Liverpool di grafik 3 match terakhir ini ya menurun. Ya, kalau lini depannya udah nggak ada masalah ya, karena berhasil mencetak golnya per laga itu 3. Ya, 10 bagi 3. Tapi lini bertahannya itu sudah kemasukan 5 gol dari 3 match. Ya, sudah mencapai 1, bahkan dikit lagi 2. Ya, jadi lini belakang Liverpool di sini yang perlu kita simpulkan grafiknya menurun. Ya, dari 3 match terakhir dibandingkan 8 match secara keseluruhan. Itu menurun grafiknya di 3 match terakhir pertahanannya ya. Oke. Jadi kesimpulannya bagaimana? Oke, kita kembali bahas untuk merujuk pada prediksi skor ya. Bahwa ini kan bermain di kandang MU ya, dan MU ini ada apa ya, ibaratnya di 3 match terakhir itu belum pernah menang. 1 kali imbang, 2 kali kalah ya. Dan ya lini bertahannya MU ini dan Liverpool itu sama-sama grafiknya menurun. Itu yang kita tangkap dari preview yang saya sudah berikan tadi. Kedua tim ini grafik untuk pertahanannya menurun, tapi untuk masalah lini depan itu Liverpool tetap gak ada masalah. Kalau MU masih stuck. Justru di 3 pertandingan terakhir dia nggak punya power untuk mencetak kemenangan. Itu MU ya, boleh dibilang lini depannya MU ini sedikit
nggak konsisten, udah gitu aja. Kadang bisa mencetak gol banyak, kadang tumpul, itu aja nggak konsisten. Tapi kalau Liverpool itu konsisten, bedanya itu aja, lini depannya. Tapi kalau ini bertahannya sama, ya. Itu. Tapi kenapa? Di sini pertanyaannya, MU 3 match terakhir belum pernah menang, itu ya, datanya itu yang kita sudah bacakan. Lalu yang kedua, ini bermain di kandang MU. Dan yang ketiga, ini tensi yang cukup tinggi ya, pertandingan yang boleh dikatakan kalau di Liga Spanyol ada El Clasico ya. Kalau di Liga Inggris ini ya ini MU dan Liverpool yang saya tahu seperti itu ya. Jadi tensi gengsinya ini tinggi ya. Lalu bagaimana untuk kita simpulkan ya? Kalau simpulkan, kalau menurut data ini dan menurut kesimpulan saya, itu memang kalau boleh dibilang ya, kalau ini bersifat netral ya, ini misalkan netral ya, itu memang Liverpool diunggulkan dibandingkan MU. Kalau misalkan netral bermainnya ya, nggak di kandangnya MU, misalkan netral, itu Liverpool di data ini lebih diunggulkan. Tapi karena ini bermain di kandang MU, hasil yang menurut saya sudah ideal dari kesimpulan data ini, di prediksi pertama itu hasilnya akan imbang. Ya, kenapa imbang? Ya karena ini di kandang MU. Kenapa nggak MU yang kita unggulkan gitu di prediksi pertama? Ya kembali lagi ya, kalau sesuai insting dan feeling itu memang MU mungkin karena di kandang MU. Tapi kalau sesuai data ini, itu sebenarnya datanya itu masih bagusan Liverpool. Kesimpulan datanya ya, itu masih Liverpool yang diunggulkan. Ya, tapi karena ini bermain di kandang MU yang tadi saya sudah bilang, yaitu tingkatannya Liverpool turun 1, MU naik ke atas, hasilnya imbang. Dan menurut saya hasil imbang sudah yang paling sesuai data ini sudah fix. Menurut saya imbang. Ya, walaupun belum tentu kenyataannya akan imbang, enggak. Ini hanya data yang saya bisa simpulkan dari datanya seperti ini. Ya, itu prediksi pertama tetap imbang dengan skor yang kemungkinan hasilnya, kalau kita lihat lini depannya MU yang sedikit buntu dan tidak konsisten, dan Liverpool juga yang lagi on fire, saya kira hasil imbangnya itu kemungkinan antara 1 sama atau 2 sama. Jadi bisa terjadi 3 gol lebih, bisa. Ya, karena kedua tim ini terkadang memang, ya terutama MU lah, kadang bisa mencetak tuh 2 gol lebih kalau lagi on fire gitu ya. Tapi kalau Liverpool di rata-rata memang sudah pasti mencetak minimal tuh 2 gol ya. Tapi kalau MU inilah yang di depannya masih belum bisa konsisten, itu aja. Jadi kalau pada umumnya hasil imbang kemungkinan antara 1 sama atau 2 sama. Saya nggak menutup kemungkinan bisa terjadi 3 gol lebih di pertandingan kali ini ya. Lalu di prediksi kedua yang 50-50-nya lebih kemungkinannya terjadi, jika saya memilih itu MU. Loh kok MU bukan Liverpool? Ya ini kembali lagi, kalau sesuai data memang benar Liverpool lebih diunggulkan yang tadi saya sudah bilang ya. Tapi kenapa saya mengunggulkan MU di prediksi kedua saya bukan Liverpool? Karena MU 3 match terakhir di Premier League belum pernah menang. Ya, di 3 match terakhir MU di Premier League belum pernah menang. Dan nilai plusnya kemarin MU mentalnya sudah mulai naik. Karena apa? Berhasil comeback di Liga Champions melawan Atalanta. Itu mentalnya naik. Ya, jadi di pertandingan kali ini saya simpulkan dari 2 data itu saja, saya lebih memberatkan MU di prediksi kedua yang 50-50-nya terjadi kemenangan untuk MU. Lalu di prediksi ketiga yang kemungkinannya terkecil itu Liverpool yang menang. Jadi jika salah satu tim ini ada yang menang, itu kemungkinan skornya 2-1. Ya, tidak menutup kemungkinan jika MU atau Liverpool bisa mencetak 1 gol. Karena apa? Yaitu lini depannya MU nggak konsisten. Bisa mencetak 2 gol, 1 gol itu bisa. Kalau Liverpool itu sudah pasti konsisten, ibaratnya gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan jika MU menang, itu skornya 2-1. Ada harapan Liverpool mencetak gol. Lalu jika Liverpool menang, ya kembali MU jika konsistennya lagi, apalagi bermain di kandang ya saya kira bisa mencetak 1 gol jika Liverpool menang. Jadi kemungkinan hasil untuk kemenangan 2 tim ini 2-1 ya. Jadi itu aja sesuai data ini, prediksi yang paling kuat ya sesuai data ini itu hasilnya akan imbang ya. Dan di prediksi kedua MU, dan di prediksi ketiga yang paling kecil yaitu Liverpool. Jadi kesimpulan ini belum tentu benar dan ini hanya sesuai dari data ya. Jadi bagaimanapun juga kalian harus simpulkan sendiri dengan caranya nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi tim mana yang menang dan skornya kira-kira berapa ya. Dan data semua yang saya sudah bacakan ini di luar dari penalti dan kartu merah ya. Dan ini hasilnya ya. Jadi seperti itu aja yang saya bisa simpulkan kepada kalian untuk pertandingan antara MU melawan Liverpool yang akan bermain pada hari Minggu tanggal 24 Oktober dan akan bermain pukul 22.30 ya. Jadi kalian bisa nonton di Mola TV ya. Thank you ya. See you.